Jadi Gus Nur ini sebenarnya NU yang masih perlu kita kasih masukan, jangan kita jauhi gitu. Karena potensi yang cukup tinggi ada pada beliaunya, yakni berani ngomong Bloko Suto apa adanya. Kadang yang misuan ya kan, nanti kan kalau ketemu dengan Habib Rizik, ketemu dengan Bek Hannibal Atos, ketemu dengan Habib dan suka misuan kan cocok. Jadi kalau misalkan Gus Nur ini ada di pihak kita, ya membela kebenaran ya, bukan membela kesalahan, untuk melawan sekelas di Bahar Sunat itu mudah ya. Kalau Habaib Alawi mampu merangkul di Kori ya, kenapa kita nggak bisa merangkul Gus Nur itu? Maksud saya ini strategi perjuangan ya. Jadi salam takzim kami untuk Gus Nur atau Kang Mas Sugi Nur Raharja. Jenengan sudah sejak kecil ya berceramah, sejak muda sudah bernauzubillah hasanah, bahkan memiliki kelebihan ya, entah itu ilmu sulap ya atau debus atau apa, pernah dikubur ya hidup-hidup dan ceramah dari dalam perut bumi, dalam kuburan itu kan juga pernah ya. Walaupun dari segi keilmuan itu ya masih perlu tambahan lah ya, tapi semangat beliau itu cukup tinggi. Nah, yang menerima golongan ya di sekitarnya itu dari kalangan yang keliru, yang salah, seperti khilafah ya. Seperti Habaib Bani Alawiyah. Nah itu akhirnya ya jadinya seperti ini. Dan saya pernah mendengar ucapan tulus dari lisan beliau Kang Mas Sugi Nur Raharja atau Gus Nur ini, saya tidak membedakan entah itu Habib atau tidak Habib, kalau saya akan saya salahkan. Nah ini yang saya tagih. Jadi ayo Kang Mas Sugi Nur Raharja bergabung dengan kami. Kalau butuh atau bahkan ya saya anggap mas saya yang butuh, saya akan sowan ke dalam panjenengan di Singosari Malang, Surabaya saya jemaatkan dari 2 jam. Ya, akan kami buktikan di hadapan panjenengan bahwa yang selama ini panjenengan dekati itu ternyata mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan. Walaupun ada backingan dari Ustadz Alfian Tanjung ya, yang itu setia dengan panjenengan, tapi jangan dipercaya orang seperti itu ternyata dangkal keilmuan, tidak mampu melihat kenyataan, tidak mampu menetralisir antara perbedaan, dan salah dalam memahami doktrin khilafah. Khilafah salah, khilafah benar ya, karena Sugi Nur Raharja, khilafah itu adalah setiap umat manusia keturunan Nabi Adam itu semua menjadi khalifah. Namun ruang lingkup khilafahnya itu berbeda-beda. Setiap orang itu menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri, memanage hawa nafsu dan tujuan hidup sendiri yang menentukan surga dan neraka sendiri. Minimal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, itu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini semua pemimpin. Kalau ini bukti, coba jenengan mendatangi hewan apapun yang paling buas di muka bumi ini, kalau jenengan memiliki ilmu menundukkan mereka, mereka pasti akan tunduk. Singa itu kan hewan yang paling buas ya, raja hutan ya. Tapi di tangan manusia singa itu bisa kalah, ditembak dari jarak jauh, dibius ya, dikerangkeng, malah jadi tertawaan anak-anak di kebun binatangnya. Kita bisa menjadi seorang pemimpin yang dilayani. Kalau tidak dilayani oleh bawahan kita, karyawan kita, pegawai kita, coba kalau kita banyak uang, datanglah ke restoran, datanglah ke hotel, datanglah ke penginapan, villa dan lain-lainnya ya, nanti jenengan akan dilayani bak raja karena amal soleh panjenengan. Jadi kita ini pemimpin gitu. Cuma pemimpin itu juga ada yang memimpin lagi di atasnya. Oleh sebab itu, karena sama-sama menjadi pemimpin, minimal memimpin rumah tangga, imam kepala rumah tangga, maka ya
harus mau menerima konsep yang ada di Nusantara ing ngarsa sung tulodo ing madya manungkarsa tut wuri handayani bisa semua, bisa berada di posisi mana saja. Jadi Kang Mas Sugi Nur Raharja, mari kita bergabung bersama, akan kami hubungi secepatnya melalui WA-nya yang sudah beberapa tahun ini kurang aktif ya kelihatannya. Jadi akan kami hubungi karena beliau juga memiliki channel Gus Nur GM13 ya, yang berbisnis jualan madu dan mungkin sebagian merambah ke jasa tour and travel, khususnya ke haji dan umroh ya, minimal umroh dulu ya. Nanti kalau dirangkul oleh Habaib umrohnya ketarik lagi. Oleh sebab itu bagian Malang ini selain ada Romo Kiai Marzuki Mustamar, ya ada Gus Nur ini nanti yang akan menyadarkan Kiai Haji Lutfi Basori, yang akan menyadarkan Gus Fahru Razi. Jadi ini penting juga. Oleh sebab itu para pemirsa dan pendengar yang masih masukkan ke kami ya, terima kasih. Kita tetap berhati-hati, tetapi kita tetap husnudzon ya. Siapa tahu setelah di dalam kawah Condro Dimuko kata beliaunya sendiri yang saya menyimaknya itu apa, pesantren alam kan gitu ya, berkumpul dengan banyak orang jahat ahli neraka di dalamnya, itu akhirnya keluar dari situ kemarin tanggal 27 hanya 2 hari yang lalu ya, terus akhirnya bisa berubah siapa tahu. Dan beliau juga di podcast pertamanya menyatakan tidak akan lagi mengurusi lagi masalah ijazah palsu atau tidak palsu ya, dan beliau sudah berjanji sendiri gitu, sudah usah ngurusi itu ada yang ngurusi sendiri. Lah apakah Kiai Nur itu tahu semua? Sayangnya kami buka-buka itu semua tahu semua. Jadi intinya ada yang ngurusi sendiri. Terus itu Kang Mas Amin Rais ya, Budiva ya, terus ada Roy Suryo dan lain-lain itu ya, silahkan itu urusan masing-masing orang. Walaupun begitu, ambillah hikmahnya. Kalau panjenengan semua menuduh Pak Jokowi itu berijazah palsu, panjenengan berijazah asli tapi nggak berhasil jadi presiden. Jadi sebenarnya ijazah itu ya penting gitu ya, tapi tidak begitu satu-satunya gitu. Banyak saya memiliki teman yang kaya raya sukses di dunia bisnis di Timur Tengah sana itu nggak memiliki ijazah apa-apa, hanya kursus saja. Ada ilmu yang didapatkan dari lembaga atau bangku sekolah dan kuliah secara formal, ada yang didapatkan dari alam. Ya memang teorinya begitu, ya harus begini, harus S1, harus S2 dan lain sebagainya. Itu kan teori, prakteknya ternyata tidak sama, tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh sebab itu ambillah hikmahnya. Entah nanti misalkan ada hukum ya yang memutuskan, ya silahkan kami mengikuti prosedur yang ada di dalam negeri kita ini, aturannya seperti apa. Tapi yang penting kita ambil hikmahnya. Yang dituduh ijazahnya palsu saja bisa jadi presiden, bisa jadi wali kota Surakarta, ya kan? Terus yang kalian yang hanya kesana kemari membawa ijazah saja terus dapat apa, jabatan apa, ya kan ternyata nggak dapat apa-apa. Kadang saya juga berpesan pada mahasiswa-mahasiswi kita, ijazah itu hanya tanda kelulusan bahwa Anda itu akan sukses setelah wisuda. Tapi jangan hanya satu-satunya. Ada yang sampai tua ijazah S2-nya itu dibawa kemana untuk kelamar saja. Ya nggak dapat sampai mati, sampai pensiun nggak diterima. Karena apa? Dia mencari kerja, tidak menciptakan lapangan kerja. Gitu. Jadi mahasiswa sekarang ini harus beda, gitu. Harus kreatif sama seperti orang-orang China itu lagi. Ya, kenapa kok saya sering menyampaikan tirulah Cina? Iya, dalam hal peradabannya itu kita kalah. Kita harus mengejar dan mengalahkan mereka. Harusnya begitu. Jadi itu Kang Mas Sugi Nur Raharja atau Gus Nur yang memiliki GM13 usahanya berikut sekeluarganya dan pesantrennya plus lembaga yang dikelolanya. Ayo sadar bersama dengan kita bangkit untuk meluruskan ya, pembelokan ya sejarah yang ada dari kalangan habaib yang
sampai yang dulu percaya kepada mereka bahwa mereka adalah cucu Nabi kita, ternyata salah kenyataannya. Ya, ikuti terus kajian-kajian kita. Lah, untuk menyeimbangkan supaya tidak hanya kosongan kajian kita malam hari ini, kami hadirkan kitab Mu'jamul Latif. Di sini kenapa kok ada banyak marga-marga Ba'alawi itu? Kalau di Khidmatul Asyirah ini itu ada 436 marga. Ya, pecahan-pecahannya, pecahan-pecahannya di 436 marga. Jadi kita harus mengenalnya supaya tidak kena tipu dari mereka. Ini 346, bukan 436, 346 marga. Ada Jamalul Lail, Ali Hasan Al-Maghrum, Ali bin Al-Faqih, dan seterusnya. Jadi ada pecah dan pecah terus, Ali Basyaiban dan sebagainya. Khidmatul Asyirah sudah pernah kami bagikan ke panjenengan. Sekarang Mu'jam Al-Latif karya Ahmad Asy-Syatiri. Dengan buka halaman 41. A'lamu qabaili Bani Alawi lam tushtahar illa ba'da takafurihim. Jadi marga Ba'alawi yang terdiri dari pecahan-pecahannya, yakni nama sekaligus dan gelarnya, As-Saqaf, Ba'abud, Bajahdab, ya, terus Al-Habsyi, Al-Atos, dan lain sebagainya, 346 itu. Ya, itu tidak terkenal sekaligus atau plus namanya sebelum abad 8 Hijriah. Dengan buka halaman 41, ini pengakuan resmi dari kalangan mereka. Wa a'lamu qabail al-alawiyah sawa'un kanat bil asma' au bil alqab. Saya terjemah saja. Nama-nama marga qabilah Alawiyah, Ba'alawi, sama juga dalam menyebut nama atau lakopnya atau kunyahnya, ya. Misalkan bin Syihab, kan kunyah termasuk gitu. Al-Faqihnya Muqaddam, orang tushtahar walam tuntashar. Jadi tidak masyhur, tidak syuhrah wal istifadah, dan tidak menyebar luas, ya. Ifadah ya sama dengan tuntashar. Jadi qabail baik yang alqab itu semua tidak dimasyhurkan, lam tustahar walam tuntasad, dan tidak disebarluaskan illa ba'da takafuriya, kecuali setelah semakin bertambah banyaknya keturunan mereka. Wa dzalika ba'dal qarni tsamin, kejadian itu terjadi setelah abad ke-8 Al-Hijri. Jadi abad 7 itu belum ada nama-nama Al-Faqihil Muqaddam, Sohib Murbat, dan lain sebagainya, itu belum terkenal. Abdurrahman As-Saqqaf dan lain sebagainya itu nggak ada. Baru setelah abad 8, ya, berarti pada masanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakon dan kawan-kawan, ya, itu baru ada nama-nama gelar-gelar tersebut. Setelah itu terus berlangsung abad 9, abad 10, 11, 12, 13 sampai 14. Terus bertambah, misalkan Al-Qadri Pontianak itu pecahan dari Jamalul Lail. Terus berkembang dan bertambah 300 sampai 346 itu. Jadi ini jelas berarti alasan surah wal istifadah kaum Ba'alawi itu tidak bisa diterima, karena surah wal istifadah itu harus fitul zaman, setiap masa, baik masa keberadaan leluhurnya sampai anak cucunya. Seharusnya surah Al-Istighfar itu kan abad 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, berarti 600 tahun. Harusnya surah Al-Istighfar. Kenapa 650 tahun tidak ada berita kesyuhran dan keistighfaran mereka? Lah inilah yang harus ditolak, tidak sesuai, ya, dengan kaidah ilmu nasab dan kaidah data-data kitab nasab sebelumnya. Nah, ini
ba'dal qarni tsamin al-hijri annahum lam yantashiru. Sekarang lam yantashiru tidak menyebar illa fima ba'du kecuali setelah abad 8 itu. Halaman 41 kitab Mu'jamul Latif karya Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Ba'alam. Ini. Jadi semua nama-nama ini jenengan bisa ngeceknya di Hikmatul Asyura ini ya, ataupun di Mu'jamul Latif ini. Di bahasan setelah halaman 41 ini ada semua. Kenapa nama Alu Al-Jailani? Jadi nanti kita jangan terkecoh. Al-Jailani dikira keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan. Al-Jailani itu ada yang Al-Jailani Al-Hasani, ada Al-Jailani Al-Husaini Ba'alawi. Nah, ini keterangan semua lengkap. Al-Barahim, Barokat, ya, Al-Brum, ya, Al-Battah, Al-Bakar, Al-Khirid, ya, keluarga semua itu banyak nih. Mulai dari huruf alif, ba, ta, sa, jim, kha, kha, dal, dal, ro, za, sin, shin, shad, ta, dha, ain, mim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, tapi tidak semuanya. Yang pas ada